Dan ternyata untuk bisa mengukur suatu energi di alam ini supaya objektif, kita tidak boleh ada intervensi terhadap hal-hal yang di luar. Waktu itu banyak sekali orang, tapi ketika melakukan pertobatan yang saya lihat tuh hanya 3 orang aja yang cahayanya turun gitu, terus yang gelap itu bisa bercahaya gitu. Kan saya mentelengi gitu, kok bisa ya gitu. Karena saya tidak mengikuti ritualnya, saya cuma kok bisa ya kayak gitu. Nah itu jadi pertanyaan, dan yang saya dapatkan kamu harus mengajarkan itu pada banyak orang. Kan PR tuh. Iya benar. Oh, sampai di Bali ini saya ngoprek buku-buku ya, saya suruh cari, karena kan yang saya lihat itu proses cakra. Cakra orang itu berubah gitu. Energi Tuhan turun, yang tadinya cakranya katakanlah cakra jantungnya tidak terlalu besar, kemudian ada proses pertobatan, solar plexusnya besar. Dengan dia menyadari saya bersalah, saya membersihkan itu, kesadaran itu, akhirnya solar plexusnya kecil dan cakra jantung besar. Dan setelah itu cakra mahkota mereka aktif. Nah itu kan sesuatu banget gitu ya. Dimana saya dapat gambar seperti itu, saya nggak dapat, karena semua yang di internet, di buku-buku yang berhubungan dengan penyembuhan saya dapat, semua cakra itu digambarkan sama, gitu, sama besar gitu lah, sama seperti yang itu. Nah saya memikirkan itu, kalau saya mau ngajari ini, terus gimana buku saya nggak dapat, loh kamu kan bisa gambar sendiri. Akhirnya saya pakailah ilustrasi dan saya membuat workshop yang namanya Soul Reflection dulu awal Soul Illumination, tapi kemudian banyak protes, saya ganti Soul Reflection. Maksudnya apa? Tadinya kan pikir proses iluminasi jiwa yang lebih tinggi gitu ya, tapi kan jadinya kok jelek, orang bilang protes, ya udah Soul Reflection karena kesannya, ini berhubungan ya kesannya jelek, saya ganti Soul Reflection. Dan akhirnya saya mulai berbagi. Disitulah saya seperti Mas tanya, banyak orang bilang, loh saya kan sudah berserah. Berarti belum berserah kalau ukuran dari cakra-cakranya seperti ini. Ya, seorang yang berserah ternyata setelah itu saya kompletin dengan soul matter, yaitu saya merangkum metode pengukuran dengan energi. Karena itu kan mengukur energinya kan. Dan ternyata untuk bisa mengukur suatu energi di alam ini supaya objektif, kita tidak boleh ada intervensi terhadap hal-hal yang di luar. Berarti kita tidak boleh meradiasikan banyak energi untuk objek yang akan kita ukur tadi. Di situ saya menemukan metode yang saya bagikan hingga saat ini, ya soul matter, untuk dapat mengukur radiasi energi di alam ini. Karena sebenarnya semua proses dari pikiran, dari niat itu sudah terpeta dalam bentuk energi. Bahkan sejarah bumi pun itu semua dalam bentuk energi dan tersebar di alam ini. Nah, jadi saya ngerti juga, kenapa ya si A tuh bisa dapat wangsit begini, karena dia menangkap radiasi energi tentang hal tersebut. Informasinya dia mampu menangkap. Kesejenisan energi ini tidak mampu menangkap informasi yang ada di alam ini. Begitu dia naik kelas, dia mampu menangkap energi yang lebih tinggi lagi. Kan hukumnya kan sejenis menarik sejenis, sefrekuensi ya, sefrekuensi. Jadi saya pun paham, kalau dulu saya masih bisa melihat makhluk yang gitu, karena frekuensi saya nyambung sama itu. Begitu saya menyadari, saya naik kelas, saya tidak lagi di frekuensi itu, kan berubah frekuensinya, melihat yang lebih halus lagi. Di frekuensi yang ini naik ini lagi, ini bisa. Jadi semua itu tergantung pada diri kita, frekuensi mana yang hendak kita ambil. Jadi sini kan ada yang masuk di lambda, mereka hipergama, metafisika kan di sana. Tapi ternyata setelah saya paham ini, saya harus mengajak orang berserah. Berserah itu yang kayak apa? Ternyata untuk berserah itu kita harus membersihkan
kekotoran dalam batin. Sini saya mengajarkan bahagia 10. Ya, tidak ada marah, iri, kemudian sombong, kemudian ego. Ya, banyak hal lah yang orang katakanlah kegelapan di dalam diri, karakter buruk. Nah, begitu kita mampu membersihkan yang terekam pada frekuensi tersebut, maka disitulah kita baru bisa orang bilang itu damai, bahagia. Karena tidak ada pendaman negatif yang lain. Disitulah luka batin tidak ada. Iya, luka batin tidak ada. Maka ternyata berserah itu masuk di frekuensi yang lebih rendah, istilahnya yang halus ini. Sehingga mampu menangkap energi Tuhan yang halus ini. Energi Tuhan kan halus sekali, meliputi semuanya. Tapi yang mampu menangkap adalah yang sejenis, yang sefrekuensi. Makanya untuk mampu menangkap energi Tuhan, saya harus mengajarkan proses kerendahan hati, kemudian membersihkan marah, kemudian sombong, iri, yang begitu-begitu. Lah padahal kita namanya manusia kan masih penuh dengan itu gitu loh. Nah, tapi kalau saya disuruh nunjukin gitu, orang nggak terima toh Mas. Iya, nah, benar. Akhirnya ya gunakan soul meter ini, saya pakai soul meter. Ayo kalau gitu kita belajar mengukur energinya untuk mengenali diri kita. Setelah mereka bisa lah katakan belajar dengan workshop ini tahu, mereka kan bisa tahu jati dirinya. Oh, saya masih punya radiasi marah. Wah, hari ini kok saya punya marah yang terradiasi tanpa disadari kan, antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ini kan frekuensi juga. Kelihatannya kita bisa baik, tapi radiasi yang terpancar bisa buruk kan? Ya, istilahnya orang pencitraan. Kelihatannya tenang, tapi radiasinya bisa aja frekuensinya nano-nano kan? Karena dibuat-buat itu. Ya. Tapi kalau diesel ini kan kita mengukur apapun radiasinya itu tanpa intervensi, tapi untuk bisa mengukur syaratnya adalah berserah. Jadi kebalik-balik ini, saya ngajari ini dulu, berserah dulu, baru bisa ngukur. Jadi syarat berserah itu tadi bisa harus kondisi bahagia, dia tidak ada di frekuensi apalagi yang bawah ini harus bersih, kemudian alfa, theta, untuk bisa masuk ke delta, karena mengakses energi Tuhan tuh dengan energi yang lebih halus. Berarti kita harus bersihkan itu dulu. Nah, setelah dikondisikan seperti itu, dia sudah benar berserah. Dan di proses pengukuran ini, kondisi orang berserah itu cakra jantungnya harus besar. Solar plexusnya kecil, kemudian cakra atsenanya kecil, cakra dahinya lebar, mahkotanya besar. Itu syarat orang berserah. Kenapa? Karena berserah itu tidak ada kemelekatan. Ya, melekatan, kemudian terikat. Dan proses kemelekatan atau keterikatan itu ada di cakra atsena. Ya, di sini. Orang harus berpikir kuat, kekuatan pikiran di sini, tapi kekuatan pikiran itu membuat melekat. Cakra dahinya kecil, intuisinya tidak bagus karena ada ego menyelimuti. Intuisinya itu tidak murni. Cakra dahi ini harus aktif. Orang kan bilang mata ketiga, sebenarnya intuisi ini bukan berarti ada matanya ya, terus mengaktifkan, terus ini dikuatkan, tidak. Dengan orang yang berserah tanpa dia intervensi dengan apapun, dia yakin dengan kekuatan Tuhan, intuisi ini akan aktif. Karena cakra-cakra kita tuh seperti ngek-ngok itu balon. Ya, kalau solar plexus besar, cakra jantungnya kecil. Oh gitu ya. Ya, kalau atsenanya besar, dahinya kecil. Nah, mahkota ini tidak bakalan aktif dengan baik. Padahal cakra mahkota ini berhubungan dengan turunnya masuknya energi Tuhan. Jadi kondisi ini loh yang menjadi syarat apakah seseorang itu benar-benar spiritual, terhubung dengan Tuhan, atau masih dalam proses. Nah, jadi semua itu kalau kami di Soul ya terukur dengan seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan oh semudah itu mengatakan berserah.
tapi dia masih melekat dengan egonya, belum berserah. Walaupun orang bisa merasa saya sudah berserah, saya sudah ikhlas, itu baru dikata-kata. Ya karena saya mengalami proses itu, kemudian ada pembuktian yang bisa saya lihat, kemudian dengan proses energi ini saya menemukan metode pengukurannya dan mulai saya ajarkan. Saya yakin semua sudah banyak yang peka dengan energi, bisa merasakan energi, bisa melihat energi dan sebagainya. Tapi dalam proses pengukuran ini ternyata kondisi netral tanpa intervensi itu kuncinya adalah berserah. Ya, dengan berserah, karena saya ingat sekali ayat barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Ya, aku akan melapangkan semua jalan. Nah, itu berserahnya kayak apa, dan kita, ya saya sudah merasakan bahwa dalam proses spiritual, kalau benar spiritual, maka akan seimbang antara spiritual dengan material. Karena apa? Orang yang berserah itu kan spiritual. Apa yang menjadi kebutuhan akan dipenuhi. Materialnya pasti akan dipenuhi. Nah, dulu kenapa materialnya tidak bagus? Karena dia belum benar-benar berserah. Karena masih ada ego, keinginan. Tapi material ini kan tidak harus kaya raya, Mas. Kalau di Jawa sugih tanpa bondo lah. Iya. Kita butuh ini, pas dapat kan, dapat ini ya sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginan. Nah, di sini kita belajar melepaskan kemelekatan, dan melepaskan kemelekatan itu bukan berarti jauh dari objek yang akan kita lepaskan, misalkan harta, jauh dari harta. Tidak, kita tetap di sini aja. Tetap dalam kondisi bersosial dengan keluarga, dengan ini, tapi kita tidak melekat dalam prosesnya. Gitu, nah, gitu. Waktu Bunda kan sudah membuktikan sendiri ya, dengan berserah, terus tiba-tiba kemudian stroke-nya sembuh gitu kan. Nah, ketika kemudian Bunda mentransfer pengalaman itu gitu kepada saudara-saudara, sahabat semua, ada nggak kasus yang mendekati serupa begitu, seperti yang dialami Bunda, atau mungkin kasusnya sama tapi kasusnya beda tapi intinya sama gitu? Oh, banyak ya. Iya, seperti apa banyak. Contoh aja deh yang nggak jauh-jauh itu Gong Tuni. Oke. Kalau saya yang ngomong kan nanti saya ngecap, Mas. Nggak apa-apa. Lebih baik Mas sepintas itu seperti apa gitu, Bunda. Ya, kalau yang kerja ya dari tim komunitas ya mungkin nanti lebih baik sharing pada mereka ya. Karena saya mengajarkan di 4 aspek besar. Ya, dalam proses berserah itu berhubungan dengan 4 aspek besar yang saya bagi, yaitu kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Maka ketika seseorang itu berserah, tergantung pada kondisinya. Kan kita punya karma nih, bentukan takdir yang beda-beda setiap orang. Ada yang takdirnya disakit, ada yang takdirnya di hubungan buruk, ada yang takdirnya di kemakmuran, ada yang di spiritualnya. Nah, kalau mereka memang dari awal sudah kita ajarkan berserah dan melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses bekerja, ya, di sini akan terjadi perubahan dalam 4 aspek ini. Nah, kalau mereka yang sakit misalkan ya, seperti Gong Tuni, dia cancer, secara medis dia berupaya, oke lah. Tapi kan kita juga melihat bahwa tidak semua itu baik ya, penderita cancer dan bisa bertahan dengan ini. Tapi karena kita paham bahwa proses berserah itu penting untuk proses healingnya, maka banyak seperti Gong Tuni, dia bisa terus dalam waktu yang panjang tidak lagi muncul ya. Kita berusaha karena kita pahamkan stres yang memicu cancer, dan kecenderungannya saya melihat yang dulu sering ke dokter sakit ya seperti saya dulu, sekarang cenderung lebih sehat ya. Banyak mengatakan, oh saya sampai lupa loh terakhir kapan ya ke dokter, kok sehat. Terus kemarin ada kejadian salah satu mereka itu dites darah
ya karena ada kondisi dengan tiroidnya, kemudian dia di tes darah gitu ya, ternyata tes darah tuh HB-nya 4. Wah itu kan kondisi yang harusnya udah jelek banget, tapi dia itu masih bisa kemana-mana, bahkan sebelum hasil darahnya itu muncul dia lagi nganterin anaknya sekolah gitu, dan dokternya udah panik waktu diketahuin hasil tes darahnya seperti itu, tapi dia masih dia bilang, oh ini loh bersyukur sekali saya belajar berserah, ternyata energi Tuhan mengalir, walaupun oke lah secara berfisik kelihatannya buruk, masih tertolong dengan proses energi Tuhan yang mengalir. Itu di kesehatan. Terus kalau di hubungan ya yang sudah ya hubungannya jelek lah, ya tidak harmonis, akhirnya mereka bisa menjaga akhirnya baik ya. Kalau saya lihat sih, karena saya bisa melihat itu harusnya takdirnya buruk banget. Tetapi dengan proses berserah, mereka mengubah takdir ini menjadi nasib baik, perubahan, ya kan? Jadi harusnya itu bercerai karena takdirnya seperti itu. Tapi ternyata mereka bisa memperbaiki dan akhirnya terselamatkan anak-anak keluarga yang lain, tidak harus mengalami hal yang buruk. Kemudian di kemakmuran juga seperti itu. Jadi perubahan ini yang membuat mereka semangat dan mereka merasakan ya. Secara finansial ya. Secara finansial juga baik, asal kan takdirnya misalnya mereka memang katakanlah miskin ya. Kenapa? Di kehidupan dulu dia banyak mengambil hak-hak orang, kemakmuran orang. Jadi rentenir, menipu dan sebagainya. Sehingga kehidupan sekarang takdirnya dia harus menerima hal buruk. Begitu dia menyadari jati dirinya, dia memperbaiki dengan berserah dan tentu energi Tuhan dia gunakan untuk proses membersihkan solar plexus dari rekaman buruk dalam dirinya. Maka terjadi perubahan, kelayakan, karena hukumnya tak bertuai. Dia mulai nanam ya, tidak pelit. Karena pelit itu kan walaupun gimana itu karakter yang membuat kemakmuran kita tidak banyak. Karena dia sudah tidak mau menanam. Hukumnya kan kalau orang mau makmur itu nanamnya banyak. Tapi kalau dia pelit, walaupun masih dalam pikiran, itu sudah menghambat energi kemakmuran itu datang. Begitu dia membebaskan, dia mulai berbagi. Dan ini perlu action kan. Tidak bisa hanya duduk meditasi. Di sini kita ada yayasan.